warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah sudah bisa dimulai belajarnya hari ini? Sudah. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum lanjut ke materi, Ibu mau absen terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Vera kenapa tidak hadir? Sakit gigi, Bu. Kalian sudah menjenguk? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Kita doakan sama-sama supaya lekas sembuh ya. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita masuk materi pada hari ini, Ibu akan mereview terlebih dahulu materi minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Tidak, Bu. Lupa, Bu. Sama sekali tidak ada yang ingat. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu sejarah kebudayaan Islam? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak. Nak Wahyu? Sejarah yang menjelaskan tentang kisah-kisah Nabi. Ada lagi? Iya itu tadi betul. Mana permen? Ada lagi yang mau menjelaskan? Iya betul. Jawaban teman-teman kalian betul semua ya. Ya Bu. Jadi sejarah kebudayaan Islam itu merupakan narasi tentang perkembangan dan penyebaran kebudayaan yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Oke, jadi pertanyaan yang kedua, anak-anak sudah tahu belum kenapa kita perlu belajar sejarah kebudayaan Islam? Tidak ada yang tahu juga? Tidak. Jadi anak-anak penting untuk kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam, yaitu supaya pengalaman belajar kita itu lebih luas, pengetahuan kita juga lebih luas, sehingga kita itu dapat belajar dari sejarah. Oke, sekarang kita fokus pada materi hari ini. Materi kita pada hari ini adalah berdirinya dinasti Umayyah. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah memberikan tugas untuk membuat mading kan ya? Ya, Bu. Untuk kelompok yang presentasi hari ini yaitu kelompok 1. Apakah kelompok 1 sudah siap? Sembari kelompok 1 mempresentasikan, teman-teman perhatikan ya sambil mengisi stick note materi tentang hari ini. Siap, Bu. Stop dulu. Silakan kelompok 1. Presentasi yaitu dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kronologinya, kenapa Muawiyah itu bisa menjadi seorang khalifah dinasti Umayyah? Karena sebelumnya dia itu merupakan wali kota yang ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, kronologinya itu sebelum menjadi seorang khalifah Bani Umayyah, dia itu harus berperang terhadap Ali bin Abi Thalib, yaitu namanya perang Siffin antara kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Oleh sebab itu, pada saat itu Muawiyah itu kalah telak dalam peperangan Siffin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga Muawiyah itu menyatakan bahwasannya dia kalah terhadap Ali bin Abi Thalib. Nah, mengapa bisa Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjadi seorang khalifah di Bani Umayyah? Pada saat itu, pas
saat terjadinya peperangan itu ada kubu yang menengahi antara peperangan tersebut, yaitu yang memihak Ali yaitu kubu Syiah dan yang tidak memihak terhadap Ali itu kubu Khawarij. Nah, dalam hal ini Muawiyah itu menyatakan bahwasanya Muawiyah itu kalah terhadap Ali bin Abi Thalib dan itu menjadi suatu konsekuensi sehingga dalam saat itu Ali bin Abi Thalib itu dicurangi oleh kubu Muawiyah. Nah, sehingga pada saat itu Ali bin Abi Thalib itu menyerahkan ke Khalifah Rasyidin dan dibentuk menjadi khalifah yaitu dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan selama 1 abad, yaitu dari generasi Muawiyah bin Abi Sufyan hingga yang paling terkenal yaitu Umar bin Abdul Aziz dan yang terakhir itu Marwan bin Muhammad. Nggak salah. Nah, dari konflik-konflik yang telah terjadi, Muawiyah itu merombak ulang kekhalifahan yang telah dilanjutkan sebelumnya itu dari sahabat keempat Nabi tersebut. Ya udah, mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kirim ke Ibu. Oke, kita apresiasi dulu untuk kelompok 1 anak-anak kasih aplaus. Jadi benar sekali ya penjelasan dari teman kalian. Kelompok 1. Apakah tidak ada yang ingin bertanya? Baik, kita tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan lanjutkan. Benar penjelasan dari kelompok 1 tadi bahwa dinasti Bani Umayyah itu berdiri pada tahun 660 Masehi. Sudah ada ya anak-anak ya di madingnya. Nah, dinasti Umayyah itu terletak di ibu kota Damaskus. Dinasti Umayyah itu menggunakan sistem pemerintahan monarki atau kerajaan, yaitu dengan khalifah pertamanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, jadi dinasti Umayyah itu merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Di sini sudah tertera jelas ya anak-anak ya. Nanti kalian bisa cross check kembali ke madingnya teman kalian ini. Jadi pada kala itu umat muslim sedang dilanda fitnah akibat terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian selain itu ada juga pengkhianat dari kaum Khawarij dan kaum Syiah. Nah, untuk mendamaikan kaum muslim yang bertengkar tadi, yang berselisih tadi, kemudian Hasan bin Ali itu menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, pada kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, sistem pemerintahannya itu sistem pemerintahan Islamiyah. Kemudian setelah kepemimpinannya diampu oleh dinasti Umayyah, sistem pemerintahannya berubah menjadi monarki atau kerajaan. Nah, di sini kepemimpinannya itu secara turun-temurun dari keturunan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan itu mewajibkan rakyat untuk setia kepada anak-anaknya. Maka seperti itu, karena beliau itu ingin yang menjadi raja nantinya, yang menjadi pemimpin-pemimpin selanjutnya adalah keturunan dari Muawiyah itu sendiri. Nah, dari penjelasan teman kalian tadi dan juga penjelasan ibu barusan, anak-anak sudah tahu belum kira-kira hikmah apa yang dapat kita ambil dari sejarah yang kita pelajari hari ini? Belum tahu? Hikmah yang dapat
kita ambil dari sejarah ini tadi adalah bahwa kita individu diciptakan Allah untuk menjadi khalifah fil ardh. Nah, kita itu tidak boleh memaksakan kekhalifahan kita kepada orang lain, tetapi kita harus mau dan mampu untuk menjadi seorang khalifah. Oke, jadi itu tadi materi kita pada hari ini anak-anak. Ibu ingin memberitahukan bahwa di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Oke, cukup itu saja dari Ibu untuk hari ini. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.